Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan mapping dari kitab Ulumul Quran hari ke-8, yaitu menjelaskan tentang nasikh dan mansukh. Nah, pertama, nasikh. Apa itu nasikh? Nasikh menurut bahasa adalah dipergunakan untuk arti izalah atau menghilangkan. Nah, tapi kalau menurut istilah, nasikh itu adalah mengangkat atau menghapus hukum syara' dengan dalil hukum syara' yang lain. Nah, gitu. Jadi kata nasikh juga itu dipergunakan dalam arti memindahkan sesuatu dari sesuatu tempat ke tempat yang lain. Jadi kayak teleportasi, kayak geser gitu, geser pokoknya. Pindah tempat pokoknya gitu. Terus contohnya ada di Quran surat Al-Jasiyah ayat 29. Bisa dicari sendiri dalam Quran. Nah, terus jadi maksud yang ayat yang ada di atas itu bahwa Allah Subhanahu wa taala memindahkan amal perbuatan ke dalam lembaran. Jadi kayak yang dibawa malaikat rokib atid kan, di tugasnya itu kan mencatat amal sih. Nah, jadi ya kalau misalkan kita mau berbuat amal, jadi dicatat jatuh surat. Nah, itu bendanya itu pada dalam lembaran catatan amal. Nah, terus juga kalau nasakh itu ada yang menghapus, ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 106. Nah, terus kalau menurut Subhi As-Sholih, kata nasikh kadang-kadang bermakna meniadakan, kadang-kadang menghilangkan gitu. Ya tergantung penggunaannya gitu. Nah, terus juga ada di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 52. Nah, terus kalau mansukh itu hukum yang diangkat atau dihapus, ya seperti itu. Jadi karena itu bisa dipahami kalau nasikh itu salah satu di satu sisi mengandung lebih dari satu pengertian dan di lain sisi dalam pengembangannya. Jadi nasikh itu dapat dibatasi hanya pada satu pengertian seperti itu. Terus pendapat yang kedua, pendapat ulama tentang nasikh dan mansukh. Nah, jadi di kalangan ulama ini terjadi persilangan pendapat, jadi kayak perbedaan pendapat gitu tentang konsep nasikh di dalam Al-Quran, ya, konsep nasikh dalam Al-Quran. Terus juga jadi ini ada yang menerima tetapi juga ada yang menolaknya gitu. Terus ada baik ulama muqaddim maupun ulama muakhirin. Nah, pertama itu yang golongan yang membenarkan atau menerima adanya konsep nasikh dalam Al-Quran. Yang kedua yang sebaliknya gitu ya, itu menolak gitu. Terus golongan yang membenarkan dan menerima atau menerima konsep nasikh dalam Al-Quran dipelopori oleh Asy-Syafi'i, An-Nahas, terus Asy-Suyuti dan Asy-Syaukani seperti itu. Terus juga terdapat perbedaan pengertian ya tentang nasikh. Nah, ulama muqaddimin yang dari itu ulama dari abad 1 sampai abad 3 Hijriah diperluas arti nasikh sampai mencangkup gitu. Jadi yang pertama, pembatalan hukum yang ditetapkan terdahulu oleh hukum yang ditetapkan kemudian. Gitu. Terus yang kedua, pengecualian hukum yang bersifat umum oleh hukum yang bersifat khusus yang datang kemudian. Nah, gitu. Terus yang ketiga itu penjelasan yang datang kemudian terhadap hukum yang bersifat sama. Nah, yang terakhir keempat itu penetapan syarat terhadap hukum yang terdahulu yang belum bersyarat. Itu bisa dipahami sendiri. Nah, terus itu yang muqaddimin berbeda dengan ulama yang muakhirin. Kalau ulama yang muakhirin itu ya bisa dicari sendiri di kitab Ulumul Quran ya. Nah,
Jadi ya saya jelaskan saja. Kalau bagi menurut ulama muakhirin itu pengertiannya adalah bahwa nasih itu terbatas pada ketentuan hukum yang datang kemudian. Ya, jadi gunanya untuk membatalkan maupun mencabut atau menyatakan berakhirnya masa pemberlakuan hukum yang terdahulu. Jadi itu. Sehingga ketentuan hukum yang berlaku adalah yang ditetapkan yang terakhir gitu. Terus juga ulama menetapkan dan membenarkan konsep nasih tersebut dalam Al-Quran dan berpegang pada teks ayat Al-Quran itu firman Allah Quran surat An-Nahl ayat 103. Ya, ayatnya sangat panjang, jadi cari sendiri dan dibaca juga maknanya ya. Jangan baca ayatnya dong. Cari yang ada Al-Quran yang ada maknanya ya. Terus jadi maksudnya dari ayat yang 103 surat An-Nahl itu adalah dimaksudkan sebagai teks saja dan satuan dasarnya. Nah, jadi konteks teks tersebut adalah membaca Al-Quran dan mengawalinya dengan terlebih dahulu meminta perlindungan dari syaitan. Kemudian dilanjutkan dengan sanggahan terhadap tuduhan ya, yang mengada-ngada dan penjelasan bahwa Al-Quran yang ada di bawah yang diturunkan oleh Jibril gitu. Dan juga bantahan ya, sanggahan itu bantahan terhadap orang-orang kafir Mekah bahwa sebenarnya ada orang yang mendiktekan Al-Quran kepada Muhammad SAW. Nah, jadi dalam konteks ini penggantian ayat dengan ayat yang lain berarti menunjukkan perubahan hukum yang ada pada satu teks dengan teks yang lain terhadap dan dengan tetap mempertahankan bahwa kedua teks tersebut gitu. Jadi karena itu struktur ayat itu mengikuti pola kondisional. Oke, mungkin cukup sekali saya kurang bermaaf. Semoga bermanfaat bagi kita. Selamat malam dan selamat berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.